hidup kami Bapa. Berikan satu kekuatan yang baru untuk kami boleh terus berjalan Tuhan, di tengah situasi dan keadaan yang sangat sulit Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Bapa. Ajar kami Tuhan untuk tunduk di bawah otoritas firman-Mu. Kami mau Tuhan hidup yang kami jalani dalam kehidupan yang sungguh-sungguh dituntun untuk masuk menggenapi rancangan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya pengurapan-Mu turun menaungi setiap kami. Urapi kami semuanya. Jadikan kami tanah hati yang subur dan siap untuk menerima berkat firman-Mu pagi hari ini. Urapi juga hamba-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, lebih dari apa yang hamba-Mu sudah persiapkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan sama-sama kita katakan amin. Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya? Wow, saya percaya ya Ibu Bapak semuanya tetap dalam keadaan baik-baik, tetap terpelihara dan tetap semangat di dalam Tuhan. Nah, Ibu Bapak, untuk pesan Tuhan minggu ini adalah berjudul persiapkanlah dirimu untuk kegerakan Tuhan. Diambil dari 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Saya mau membacakannya buat Ibu Bapak sekalian. Ayat yang ke-20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah Ibu Bapak, ketika kita mendengar pesan Tuhan tentang persiapkanlah dirimu untuk kegerakan Tuhan, jadi ada satu kegerakan yang mau Tuhan kerjakan saat-saat untuk mendatang. Nah saya mau bertanya pada Ibu Bapak sekalian, bagaimana respon hati kita? Bagaimana tanggapan hati kita? Adakah sesuatu yang membuat kita tersentuh? Yang membuat kita semakin ingin tahu? Yang membuat kita semakin antusias? Yang membuat kita semakin semangat? Atau kegerakan Tuhan, kegerakan yang dulu-dulu juga memang sudah terjadi. Tanggapan kita bisa aja menjadi sesuatu yang biasa. Tetapi Ibu Bapak, ada satu hal yang indah sekali. Ketika tahu apa arti kegerakan. Kegerakan seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kita berasal dari kata revive. Yaitu apa? Kaya. Jadi satu kegerakan yang bukan melingkupi satu kegerakan rohani saja, pertumbuhan rohani saja, tetapi itu akan melingkupi semua hal. Sesuatu yang indah dari kata-kata ini. Jadi bukan sesuatu yang rohani saja, tetapi sesuatu yang jasmani pun itu bakal terjadi. Sesuatu yang nyata itu bisa kita alami, bisa kita nikmati. Nah, Ibu Bapak, bukankah ini sesuatu yang seharusnya itu menggairahkan kita? Sesuatu yang harusnya kita nantikan. Kapan ya Tuhan melakukan sesuatu perubahan di dalam kehidupan kita semuanya? Entahkah itu mungkin ada satu perubahan, terobosan yang baru, satu babak, satu kehidupan yang baru yang tidak pernah kita jalani. Entahkah itu ada satu kesembuhan di dalam kondisi ekonomi kita. Entahkah itu juga ada satu pemulihan yang lama kita nantikan lama sekali belum terjadi. Ini sesuatu hal yang sebenarnya harusnya membuat kita, aduh Tuhan, kapan ya? Apa sih yang harus saya lakukan?
Saya harus bagaimana Tuhan? Apa yang Tuhan mau supaya aku lakukan? Apa yang Tuhan inginkan? Nah ibu bapak, ketika tahu ya, seorang ibu hamil dan dinyatakan dia bakal punya anak, maka kedua orang tuanya itu akan mulai mempersiapkan anaknya lahir di mana. Mungkin rumah sakitnya juga rumah sakit yang bukan biasa-biasa. Dia akan mempersiapkan dokternya yang terbaik supaya kelahirannya itu berjalan dengan lancar. Belum lagi sampai di situ ibu dan bapaknya mungkin dia akan mulai mempersiapkan nanti anaknya sekolah di mana, sampai kuliah dia akan mempersiapkan. Bahkan sampai saat hari ini asuransi itu udah mulai mempersiapkan. Anak belum berojol, masih di dalam kandungan, tapi udah mulai dipersiapkan. Anak yang dikandung sampai nanti untuk biaya kuliah sudah terjamin, asalkan membayar premi sedemikian rupa. Jadi seorang ibu akan menantikan, akan mengharapkan, menantikan sesuatu babak satu kehidupan yang baru. Tidak demikian juga sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, lebih dari apa yang manusia persiapkan. Bahkan Tuhan bilang, sebelum dunia ada, Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah panggil kita, Tuhan sudah bentuk kita untuk satu pekerjaan yang mulia. Nah ibu bapak, apakah kita pernah berpikir enggak? Oh, kegerakan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang hebat, seperti Musa, Joshua, Elia, nabi-nabi besar, nabi-nabi seperti Paulus, Rasul Paulus, Petrus, orang-orang yang sedemikian rupa mungkin sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Itu hanya untuk mereka. Oh enggak ibu bapak, persiapan yang Tuhan berikan kepada kita itu sama kualitasnya dengan mereka. Tapi kenapa? Kok seperti belum terjadi di dalam kehidupan kita? Mungkin kita bertanya, kita akan terus bertanya, sebenarnya kita adalah maha karyanya dari Tuhan. Kejadian kita itu sungguh dahsyat. Kualitasnya Musa sama ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan mencipta di dalam kehidupan kita. Karena itu ibu bapak, ketika kita tahu bahwa itu adalah satu kegerakan yang terjadi, itu adalah satu hal yang kita nantikan dan begitu pentingnya, maka seseorang ketika menyadari ini adalah sesuatu hal yang penting, maka dia akan mempersiapkan sedemikian rupa, persiapan demi persiapannya. Sejauh mana kita memandang bahwa kegerakan itu adalah sesuatu yang dirindukan, yang dinantikan kita, maka kita akan serius untuk melakukan persiapan. Gak asal-asalan. Apa? Kualitas apa yang Tuhan inginkan? Kualitas apa yang Tuhan butuhkan? Supaya ketika terjadi kegerakan dan kita ada di sana dan kita mengalaminya, bukan menjadi orang yang tidak mendapatkan sesuatu apa, tidak mendapatkan sesuatu berkat yang luar biasa. Saya percaya ibu bapak semuanya orang-orang yang merindukan perkara kegerakan rohani itu terjadi di dalam kehidupan kita, entah itu aspek apapun juga. Jadi sejauh mana kita memandang, ketika kita memandang bahwa kegerakan ini adalah satu hal yang penting, maka persiapan itu juga akan membuat kita ini adalah satu hal yang penting, sesuatu hal yang serius. Nah, ada dua hal yang saya mau membagikan ibu bapak, bagaimana supaya setiap kita bisa terlibat di dalam kegerakan yang Tuhan mau kerjakan. Yang pertama yang Tuhan inginkan adalah Tuhan membutuhkan orang-orang yang sudah berubah. Diambil dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jadi ibu bapak, yang Tuhan inginkan adalah orang-orang yang sudah berubah. Bagi Tuhan,
Untuk melakukan sebuah revival itu sangat mudah sekali. Untuk melakukan sebuah pemulihan itu sangat mudah sekali. Melakukan mujizat kesembuhan, melakukan kesembuhan di dalam perekonomian itu sangat mudah sekali. Tetapi yang sering didapat adalah hati yang belum berubah. Bisa. Dan sering kita mendapatkan bahwa dia kejar Tuhannya, dia kejar pemulihannya, tetapi sesudah itu lupa. Hatinya mulai menjauh dari Tuhan. Ketika situasi dan keadaannya sudah membaik, maka dia kembali lagi pada tabiat lamanya. Nah, inilah yang Tuhan inginkan, adalah Tuhan membutuhkan orang yang sudah berubah. Apa yang dimaksud sudah berubah? Jadi diambil dari 2 Timotius 2 ayat yang 21. Jikalau di sini ada banyak arti. Apabila, sekiranya, asal saja, barang siapa, andai saja seseorang menyucikan dirinya. Jadi kata jikalau itu mengandung arti adalah satu ketentuan, satu persyaratan yang mau tidak mau harus dilakukan. Satu persyaratan yang mutlak. Tuhan inginkan adalah satu perubahan. Jika seseorang itu artinya tidak meliputi gender, semua. Siapa dari mana dia datang, Tuhan nggak peduli. Kedudukan dari mana dia berasal, dia nggak peduli. Jadi semua orang, jika syarat yang ditentukan Tuhan itu dikerjakan, menyucikan dirinya. Menyucikan itu artinya dia melepaskan dari segala hal-hal yang tidak benar. Hidup berjalan di dalam kebenaran yang Tuhan inginkan. Menyucikan dirinya. Jadi ada satu hal yang sebenarnya harus kita kerjakan. Bukan hanya sesuatu hal yang mau dengan niat itu berbeda. Semua orang pasti mau, semua orang pasti ingin, tetapi yang membedakan adalah niat seseorang. Kalau orang punya niat, dia akan disertai oleh tindakan demi tindakan, Ibu Bapak. Nah, di sini kita lihat bagaimana seseorang menyucikan dirinya. Dirinya itu, kalau Ibu Bapak bisa lihat gitu ya, di dalam kata paralelnya itu, dirinya itu bisa berbicara dirinya sendiri, pribadinya. Di dalamnya itu ada hatinya, di dalamnya itu ada responnya, di dalamnya itu ada penundukan dirinya. Jadi hatinya dulu yang Tuhan mau kerjakan. Sebelum kegerakan terjadi, Tuhan ingin garap dulu hatinya. Tuhan ingin garuk dulu hatinya. Karena Ibu Bapak kalau lihat pesan demi pesan berlangsung beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, Tuhan masih mendapati ada hati-hati yang belum meresponi. Ditambah dengan cuaca yang begitu ekstrim, situasi yang begitu ekstrim yang menekan, musim dingin. Mungkin ada hati-hati yang mulai menjadi dingin. Ya, tahulah itu mah. Hati-hati yang mulai udah menjadi retak karena apa? Karena keadaan, karena situasi yang begitu menekan. Dan Tuhan bilang, ayo berjaga-jaga, jangan sampai kamu terjatuh. Jangan sampai kamu terjatuh lagi. Sekalipun Ibu Bapak, ada banyak saat-saat hari ini gitu ya, Ibu Bapak bisa lihat banyaknya firman bisa kita dapatkan bertaburan saat-saat hari ini. Itu Ibu Bapak buka YouTube online, silahkan, apa yang Ibu Bapak perlukan semuanya pasti ada. Yang khotbah pun hebat-hebat, bagus-bagus, firmannya bagus-bagus. Belum seminar-seminar mencari kehendak Tuhan, bagaimana mengatasi krisis corona saat hari ini, bagaimana kita supaya menjadi orang
yang lebih dari pemenang. Wow, semuanya itu bertaburan di mana-mana. Tetapi Ibu Bapak, semuanya itu akan menjadi satu hal yang biasa kalau apa? Tanah hati kita kering. Bahkan hanya sebagai asupan-asupan ilmu, hanya asupan pengetahuan. Oh iya ya, harus begini ya, harus begitu ya. Sebelum seseorang tanah hatinya menjadi gembur dan subur, yaitu pada saat apa? Dia menundukkan di bawah otoritasnya firman itu akan bekerja. Selama tanah hati seseorang belum berubah, firman yang ditabur sebagus apapun tidak akan pernah tumbuh di dalam kehidupannya. Jadi Ibu Bapak, yang menjadi masalah bagi manusia itu bukannya soal keuangannya, bukan soal kesehatannya, bukan soal ekonominya, bukan soal jabatannya, bukan soal statusnya. Masalah yang penting adalah saat hati seseorang sudah menjadi dingin, sudah menjadi beku. Itu adalah hal yang patut kita perhatikan. Makanya firman Tuhan terus datang. Bahkan terakhir, bertobat, harus bertobat. Kamu cuma bisa ngomong doang. Kamu cuma bisa saat ini bertobat, tapi udah gitu balik lagi. Itulah tabiat keberadaan diri kita. Hati yang susah untuk mengalami pembentukan Tuhan. Hati yang susah, hati yang sudah menjadi kering, retak-retak, yang perlu banyak mendapatkan asupan-asupan firman pada saat seseorang menundukkan dirinya di bawah otoritas firman Tuhan. Nah Ibu Bapak, ketika kita tahu bahwa yang Tuhan inginkan adalah hati yang sudah berubah, hati yang mulai dibentuk, hati yang lembut, mari kita sama-sama datang kembali kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika kegerakan itu datang, Tuhan mendapati bahwa hati kita memang siap untuk melakukan satu kegerakan dan menerima kegerakan yang besar di dalam kehidupan kita. Karena hati kita sudah menjadi hati seperti yang Tuhan inginkan. Amin Ibu Bapak. Mari terus datang kepada Tuhan. Tuhan senantiasa berikan kesempatan lagi, satu hari lagi, satu pagi lagi. Dia selalu datang untuk menyirami, untuk datang menyirami dengan firman-Nya. Jangan abaikan setiap firman yang ditaburkan. Responi, minta sama Tuhan. Kalau udah ada hati yang mulai kering, datang sama Tuhan. Tuhan, kenapa ya kok tanggapan saya biasa-biasa aja? Minta pada Tuhan. Tuhan lembutkan hati saya, gemburkan, supaya firman yang ditaburkan menjadi firman yang hidup. Nah, itu ya bagian yang pertama yang saya mau membagikan. Tuhan menginginkan bahwa hati kita sudah berubah. Kemudian hal apa lagi yang Tuhan inginkan pada saat kita mau masuk di dalam satu kegerakannya Tuhan? Persiapan apa? Yang Tuhan butuhkan adalah pribadi-pribadi yang berkualitas. Seorang yang berkualitas, dia akan visioner. Apakah visioner itu Ibu Bapak? Seorang yang visioner itu, dia akan memandang jauh ke depan yang tidak orang lain bisa lihat. Itu bukankah sesuatu yang berkualitas? Sesuatu yang diinginkan oleh banyak orang. Bahkan kita bisa tahu, oh, bakalan ada terjadi sesuatu. Dan bagaimana bisa seseorang ini memiliki satu visi? Kecuali kalau seseorang itu datang, dia terhubung dengan Tuhan. Ada banyak hal Ibu Bapak, ketika kita datang pada Tuhan, menyucikan dirinya. Coba di ayat yang ke-21 dikatakan bahwa jika seseorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ini hal-hal yang bisa kita dapatkan pada saat seseorang menyucikan dirinya. Ia dikuduskan, ia akan dipandang layak oleh
dipakai oleh tuannya, dan dia akan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Dikuduskan, dipandang layak oleh tuannya untuk dipakai dan disediakan untuk pekerjaan yang mulia. Wow, ini sesuatu yang dahsyat Ibu Bapak. Coba kita mau kembali gitu ya, melihat situasi dan keadaan saat-saat hari ini. Ini kalau kita mau merenungkan masa-masa bagaimana seseorang itu sedang diuji kualitasnya, sedang ditimbang bobotnya, sedang diukur kemampuan dia, masuk dalam satu masa pengujian. Seorang nakoda kapal gitu ya, dia tidak bisa disebut seorang pemimpin kapal yang hebat, yang tangguh pada saat perahunya itu berjalan dengan lancar, mulus-mulus. Mungkin dia dengan gagahnya bisa tersenyum, wah, aku seorang pemimpin yang bagus, yang hebat. Tapi seorang pemimpin, dia akan diuji pada saat apa? Pada saat krisis itu terjadi, pada saat gelombang itu datang menghantam kapalnya. Ini adalah satu masa-masa pengujian untuk membuktikan apakah dia berkualitas sebagai seorang pemimpin yang berkualitas atau enggak. Nah Ibu Bapak, kita mau lihat bagaimana seseorang yang memiliki kualitas juga itu didapat pada saat seseorang itu sudah melewati masa gemblengan demi gemblengan. Kita lihat ya, Musa, banyak gemblengan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya sehingga dia bisa membawa ribuan bangsa Israel masuk untuk melewati Laut Teberau, untuk masuk menuju tanah perjanjian. Joshua, orang-orang yang sudah digembleng, dipersiapkan oleh Tuhan. Belum Paulus, belum Petrus yang pada waktu itu, belum Daniel. Mereka adalah orang-orang yang sudah melewati masa penggemblengan, masa-masa krisis mereka. Itu akan menunjukkan seberapa mereka itu punya kualitas. Ketika kita tahu di dalam Ibrani 2 ayat 12 dikatakan bahwa, coba kita lihat Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah Ibu Bapak, lihat tokoh-tokoh iman. Mereka orang-orang yang tahu visi. Dia bisa melihat apa yang menjadi tujuan Tuhan jauh ke depan, sehingga tidak menyerahkan hidupnya karena ancaman, karena tekanan, karena godaan, karena dapur api. Mereka yang tetap teguh karena apa? Dia memandang kepada Yesus. Demikian juga Ibu Bapak, dengan Yesus yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Dia tekun memikul salib, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang membuat dirinya itu menderita. Tapi dia ingat ada satu yang harus dia genapi di dalam kehidupannya. Baik Ibu Bapak, semuanya, setiap kita datang kembali kepada Tuhan, karena itu menyangkut sebuah visi yang mau Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita bertanya kembali kepada Tuhan, Tuhan, saya mau berada di dalam kegerakan sana dan saya mau melakukannya. Asalkan Engkau memberikan kekuatan dan memberikan supaya kita tetap fokus memandang pada tujuan yang daripada Tuhan. Jadi dua hal yang saya mau membagikan. Yang pertama adalah Tuhan ingin mendapati bahwa kita sudah berubah. Tuhan menginginkan bahwa kita orang-orang yang berkualitas karena memiliki satu visi di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.